Di sebuah rumah peninggalan Belanda di pinggiran kota, ada sebuah kursi goyang tua dari kayu jati. Kursi itu tampak biasa di siang hari, hanya berdebu, berderit kalau diduduki. Namun, warga sekitar tahu betul, kursi itu menyimpan sesuatu yang tak wajar. Pemilik rumah, seorang wanita tua bernama Bu Ratna, sering terlihat duduk di kursi itu sambil menatap kosong ke arah jendela. Malam-malam tertentu, tetangga mendengar suara kursi bergoyang krek, 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 padahal lampu rumah sudah padam. Setelah Bu Ratna meninggal, rumah itu dibiarkan kosong. Namun, suara kursi goyang itu tak pernah berhenti. Penjaga malam yang melewati rumah bersumpah melihat siluet seorang wanita berambut panjang duduk di kursi itu, bergoyang pelan, sambil bersenandung lirih lagu Jawa kuno. Beberapa orang nekat masuk ke rumah tersebut. Mereka menemukan kursi goyang terletak di ruang tamu. Anehnya, kursi itu terus bergoyang meski tak ada angin. Salah satu dari mereka mencoba duduk. Saat tubuhnya menyentuh kayu kursi, hawa dingin menyusup ke tulang. Dalam sekejap, ia merasakan seseorang berbisik di telinganya. "Jangan duduki kursiku." Ketika temannya menoleh, ia sudah tak ada. Hanya kursi yang bergoyang semakin keras, berderit seperti sedang menahan beban yang tak terlihat. Hingga kini, rumah itu tetap kosong. Kursi goyang tua itu masih di sana, menunggu entah siapa lagi yang berani mendudukinya. Setelah kematian Bu Ratna, rumah peninggalan Belanda itu sempat kosong beberapa bulan. Hingga akhirnya, anak semata wayangnya, Andi, memutuskan pindah dari luar kota dan menempati rumah itu. Awalnya, Andi hanya merasa rumah tersebut terlalu sepi, dinding berlumut, kaca jendela buram, dan di ruang tamu masih berdiri kursi goyang tua yang sering digunakan ibunya semasa hidup. Andi sempat berpikir untuk membuang kursi itu, tapi setiap kali mendekat, entah kenapa perasaannya berat, seolah ada bisikan halus yang menahan. Malam pertama, Andi tidur nyenyak, namun sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara familiar. Krek, 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 suara kursi goyang dari ruang tamu. Dengan jantung berdegup, Andi berjalan pelan. Dari celah pintu, ia melihat kursi itu bergerak sendiri. Lebih mengejutkan lagi, ia melihat bayangan samar. Seorang wanita berambut panjang duduk di atas kursi. Suara lirih menyanyi lagu Jawa kuno terdengar, persis seperti ibunya dulu. "Andi," bisikan itu terdengar, membuat bulu kuduknya berdiri. Andi tertegun. Suara itu mirip sekali dengan ibunya. Tapi wajah yang berbalik dari kursi itu bukan wajah Bu Ratna yang ia kenal, melainkan wajah pucat dengan mata kosong dan bibir hitam membiru. Sejak malam itu, setiap jam tertentu kursi goyang selalu bergerak sendiri. Andi mencoba menyingkirkan kursi tersebut dengan membakarnya di halaman. Namun, keesokan paginya kursi itu sudah kembali berada di ruang tamu, utuh, tanpa goresan, tetap bergoyang perlahan. Kini, Andi mulai sering mendengar langkah kaki di koridor. Bau bunga melati menyengat, dan bisikan lembut yang memanggil namanya. Semakin lama, suara itu tidak lagi terdengar seperti ibunya, tapi seperti sesuatu yang hanya menyamar menjadi ibunya agar ia tetap tinggal di rumah itu. Dan kursi goyang itu, seolah menunggu Andi berani duduk di atasnya. Beberapa minggu setelah Andi menempati rumah tua itu, istrinya Maya dan anak mereka yang masih kecil, Nisa, datang untuk ikut tinggal. Awalnya, Maya merasa senang karena rumah tersebut luas dan penuh kenangan keluarga. Namun, ia tidak tahu tentang kejadian-kejadian aneh yang sudah dialami Andi. Malam pertama mereka lengkap, Nisa langsung tertarik dengan kursi goyang tua di ruang tamu. Anak itu sering berdiri di dekat kursi, seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Mama, nenek duduk di sini ya?" tanya Nisa polos sambil menunjuk kursi. Maya mengernyit. "Nenek siapa, nak? Nenekmu sudah nggak ada." Nisa hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Nenek bilang jangan buang kursinya. Itu tempat dia istirahat." Maya mulai merasa merinding. Malamnya, ia mendengar suara kursi bergoyang sendiri saat semua sudah tidur. Saat mengintip dari balik pintu kamar, ia melihat kursi itu bergerak, dan Nisa sedang duduk di pangkuan sesuatu yang samar. Sosok wanita berambut panjang, wajah pucat, menatapnya dengan mata kosong.
Maya menjerit, membuat Andi terbangun. Mereka segera menarik Nisa ke kamar. Tapi anak itu menangis keras. Mama jahat. Nenek cuma mau main sama aku. Sejak saat itu, Nisa sering kerasukan. Ia tiba-tiba tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Atau duduk diam di lantai sambil mengayunkan badan ke depan belakang. Menirukan kursi goyang itu. Maya ketakutan dan mendesak Andi untuk menceritakan semuanya. Dengan wajah pucat, Andi akhirnya mengaku kalau kursi itu sudah lama berhantu. Bahkan sebelum ibunya meninggal. Namun, sudah terlambat. Setiap malam, kursi goyang bergerak makin keras. Suara nyanyian Jawa kuno terdengar makin jelas. Dan sosok itu mulai menampakkan diri di kamar mereka. Kini bukan hanya Andi, tapi Maya dan Nisa pun sudah menjadi bagian dari teror kursi goyang tua itu. Teror di rumah semakin menjadi-jadi. Maya sering mendapati Nisa duduk sendiri di ruang tamu pada tengah malam. Bergoyang pelan seolah sedang didudukkan di kursi goyang oleh sesuatu yang tak terlihat. Bau bunga melati semakin pekat, kadang bercampur dengan anyir darah. Suatu malam, Nisa tiba-tiba kerasukan. Suaranya berubah serak, matanya melotot kosong, dan ia berkata dengan suara bukan miliknya. Kursi ini milikku, tidak ada yang boleh membuangnya. Kalau berani, kalian akan ikut bersamaku. Andi dan Maya ketakutan setengah mati. Pagi harinya, Andi segera mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang ustadz bernama Ustadz Karim, yang dikenal mampu menangani gangguan gaib. Saat memasuki rumah itu, Ustadz Karim langsung merasakan hawa berat yang menekan dada. Tatapannya jatuh pada kursi goyang tua yang bergoyang sendiri meski tak ada angin. Benda ini bukan sekadar kursi, ujar Ustadz Karim dengan wajah serius. Arwah yang menempati kursi ini sudah lama terikat. Ia bukan ibumu, Andi. Ia makhluk yang menjelma menyerupai ibumu untuk membuatmu percaya. Dan sekarang, ia mengincar anakmu. Maya menggenggam erat tangan Nisa yang tampak pucat dan ketakutan. Malam itu, Ustadz Karim melakukan ruqyah. Ayat-ayat suci menggema di seluruh rumah. Begitu bacaan dimulai, kursi goyang itu bergetar keras, menghantam lantai hingga menimbulkan suara menggelegar. Tirai jendela berkibar seperti ditiup angin kencang. Lampu rumah berkedip-kedip. Dan dari kursi itu muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala. Nisa menjerit kesakitan. Tubuhnya kejang-kejang. Sosok hitam itu melayang mendekati anak kecil itu, seolah ingin menariknya. Namun bacaan Ustadz Karim semakin lantang, membuat makhluk itu menjerit panjang. Kursi goyang tua itu terbakar api tak kasat mata, menghitam, lalu retak-retak. Ketika suara ruqyah selesai, kursi itu hancur berderak menjadi abu. Sosok hitam lenyap bersama jeritan terakhirnya. Rumah itu mendadak sunyi. Nisa terkulai lemas di pelukan Maya. Sementara Andi menangis lega. Namun sebelum pergi, Ustadz Karim berkata lirih. Benda itu memang sudah hancur. Tapi kalian harus berhati-hati. Jika arwah itu benar-benar kuat, ia bisa saja mencari wadah lain. Jangan pernah abaikan tanda-tandanya. Setelah kursi itu hancur saat ruqyah, Andi merasa sedikit lega. Namun, beberapa hari kemudian, tanda-tanda aneh kembali muncul. Bau melati yang menusuk hidung masih sering tercium. Di malam hari, Maya mendengar suara krek, 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 seolah kursi itu masih bergoyang. Padahal kursinya sudah menjadi abu. Yang paling menyeramkan, Nisa kembali menggambar di buku tulisnya. Gambarnya selalu sama, sebuah kursi goyang, dengan sosok wanita berambut panjang duduk di atasnya. Dan di sebelah kursi itu, selalu ada gambar anak kecil, mirip dirinya sendiri. Andi panik. Ia kembali menemui Ustadz Karim. Ustadz, kursinya sudah hancur, tapi kenapa masih ada tanda-tandanya? Ustadz Karim menatapnya lama. Benda itu memang hancur, tapi arwah yang bersemayam di dalamnya belum terputus. Ia masih mencari wadah baru, dan ia melihat anakmu sebagai pintu masuk. Ustadz itu kemudian memberi nasihat. Satu-satunya cara untuk benar-benar memutus ikatan arwah tersebut adalah menyingkirkan seluruh peninggalan Bu Ratna yang ada di rumah, terutama barang-barang kayu lama yang dulu sering dipakai. Dengan berat hati, Andi dan Maya mulai membongkar isi rumah. Lemari kayu jati, meja makan tua, bahkan bingkai foto peninggalan ibunya. Semua harus dikeluarkan. Setiap benda yang dikeluarkan dari rumah,
Ustadz Karim membacakan doa dan membakarnya hingga habis. Namun, ketika tiba giliran untuk membuang cermin besar di kamar Bu Ratna, Nisa tiba-tiba menjerit histeris. "Jangan buang itu, nenek marah. Nenek bilang aku yang harus tinggal di sini." Cermin itu retak sendiri, mengeluarkan suara keras. Dari balik retakan, tampak bayangan wajah pucat dengan mata kosong menatap mereka. Maya langsung menarik Nisa erat-erat, sementara Andi gemetar. Dengan penuh keberanian, Ustadz Karim membacakan doa sambil menempelkan tangan pada cermin. Retakan semakin besar, sampai akhirnya brak, cermin itu pecah berkeping-keping, jatuh berserakan ke lantai. Setelah semua benda peninggalan dibuang dan dibakar, rumah itu terasa lebih ringan. Malam-malam berikutnya, tak ada lagi bau melati, tak ada lagi suara kursi goyang. Nisa pun kembali ceria, tak lagi menggambar sosok misterius. Namun, Andi selalu menyimpan satu ketakutan dalam hatinya. Apakah benar arwah itu sudah lenyap? Atau hanya menunggu waktu untuk kembali lewat benda lain? Beberapa minggu setelah semua barang lama dibakar, rumah itu terasa tenang. Maya bisa tidur nyenyak, Nisa sudah kembali ceria, dan Andi mulai berpikir bahwa ujian mereka sudah selesai. Namun, pada suatu sore, Nisa pulang dari sekolah sambil membawa sesuatu. "Papa, Mama, lihat, aku nemuin di gudang belakang. Nenek punya ini ya," katanya sambil menunjukkan sebuah boneka kayu tua yang usianya sudah jelas puluhan tahun. Andi dan Maya langsung pucat. Mereka yakin sudah menyingkirkan semua peninggalan lama. Tapi ternyata ada satu benda kecil yang luput dari perhatian. Boneka kayu dengan cat lusuh. Mata hitam bulat yang seakan menatap tajam. Malamnya, Andi meletakkan boneka itu di luar rumah, berniat membakarnya esok hari. Tapi saat bangun pagi, boneka itu sudah kembali berada di kamar Nisa, duduk rapi di kursi belajar, seakan menunggu. Sejak boneka itu muncul, kejadian-kejadian aneh kembali terjadi. Suara krek, 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 terdengar lagi. Meski kursi goyang sudah hancur. Nisa sering berbicara sendiri, menyebut kata, "nenek," dengan nada manja. Dan setiap malam, Maya merasa ada bayangan berdiri di sudut kamar, sambil menggendong boneka itu. Puncaknya terjadi pada tengah malam. Andi terbangun karena mendengar suara Nisa tertawa kecil. Ia menoleh dan melihat anaknya duduk di lantai sambil memangku boneka kayu itu. Kursi goyang yang sudah dibakar dulu, entah bagaimana, kini muncul lagi di tengah ruang tamu, bergoyang pelan. Di atas kursi itu, duduk sosok wanita berambut panjang, wajah pucat, mata kosong. Ia menatap Andi sambil berbisik lirih. "Aku sudah kehilangan kursiku, tapi sekarang aku punya wadah lain. Anakmu." Andi hanya bisa membeku. Sementara kursi itu terus bergoyang dengan irama mengerikan. Andi nekat meraih Nisa yang sedang memangku boneka kayu itu. Namun, begitu disentuh, tubuh anaknya terasa dingin seperti es. Mata Nisa menatap kosong. Lalu ia tersenyum dengan suara yang bukan miliknya. "Aku sudah menunggu, kursiku telah hancur. Tapi jiwa kecil ini cukup untuk ku tinggal." Suara itu dalam, serak, dan membuat bulu kuduk berdiri. Maya menangis histeris, memeluk Nisa erat-erat, sementara Ustadz Karim dipanggil tergesa-gesa. Ketika sampai di rumah, Ustadz itu terkejut mendapati kursi goyang yang seharusnya telah menjadi abu kini berdiri kembali di ruang tamu, berderit pelan. Boneka kayu berada di pangkuan Nisa, dan anak itu terus bergoyang maju mundur tanpa henti. "Makhluk ini terlalu kuat," kata Ustadz Karim dengan suara bergetar. "Ia sudah menemukan pintu baru. Kalian harus memilih, meninggalkan rumah ini selamanya, atau berisiko kehilangan anak kalian." Andi terdiam. Ia menatap kursi goyang itu, benda yang sudah menghantui keluarganya sejak ibunya masih hidup. Rasa bersalah, marah, dan takut bercampur menjadi satu. Ustadz Karim segera melantunkan doa, tapi setiap ayat yang keluar membuat kursi itu berderak makin keras, seperti hendak pecah. Bayangan hitam merayap keluar dari dinding, memenuhi ruangan, dan suara tangisan perempuan bergema di seluruh rumah. Lampu padam, gelap total. Dalam kegelapan itu, Andi hanya mendengar suara goyangan kursi. Krek, krek, krek. Lalu suara tawa kecil Nisa yang menyatu dengan bisikan menyeramkan.
Sekarang aku sudah punya keluarga baru. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sejak malam itu, rumah tua peninggalan Belanda itu kembali kosong. Orang-orang yang melintas di depan rumah sering mengaku mendengar suara kursi goyang dari dalam, bercampur dengan suara anak kecil yang tertawa. Tak ada yang tahu pasti, apakah Nisa berhasil diselamatkan, atau arwah itu sudah benar-benar mengambil alih dirinya. Yang jelas, kursi goyang tua itu masih ada di sana. Menunggu, rumah peninggalan Bu Ratna kini kembali kosong. Jendela-jendelanya berdebu, cat dinding mengelupas, dan halaman dipenuhi rumput liar. Dari luar, rumah itu tampak tak berpenghuni, tapi warga sekitar tahu betul, sesuatu masih ada di dalam. Beberapa tetangga mengaku sering mendengar suara anak kecil tertawa pada tengah malam, bercampur dengan derit kursi goyang yang khas. Krek, krek, krek. Suara itu jelas berasal dari dalam rumah, padahal pintu depan selalu terkunci rapat. Pak Harun, seorang satpam kompleks, bercerita pada warga lain bahwa ia pernah melihat siluet keluarga kecil di dalam rumah itu. Seorang pria, wanita, dan anak kecil sedang duduk di ruang tamu. Tapi ketika ia mendekat, tubuh mereka lenyap seketika. Hanya tersisa kursi goyang yang bergoyang pelan. Kabar itu cepat menyebar. Beberapa pemuda nekat masuk ke rumah itu untuk membuktikan kebenarannya. Mereka membawa kamera dan senter, tertawa-tawa untuk menutupi rasa takut. Namun, satu persatu dari mereka keluar dengan wajah pucat, menolak bicara. Hanya satu yang berani bercerita. Kami lihat kursi goyangnya. Ada anak kecil duduk di pangkuan sosok wanita pucat. Dan yang lebih menyeramkan, di cermin yang retak itu, bayangan kami nggak kelihatan sendiri, ada bayangan orang lain ikut berdiri di belakang kami. Sejak kejadian itu, rumah Bu Ratna mendapat julukan baru dari warga sekitar, rumah kursi goyang. Orang-orang melewati dengan tergesa-gesa, apalagi saat malam. Mereka percaya, siapapun yang terlalu lama memandangi rumah itu dari luar, akan mendengar suara bisikan yang memanggil namanya, mengundang untuk masuk. Dan bagi mereka yang nekat masuk, tak ada yang bisa menjamin mereka akan keluar dalam keadaan yang sama.